Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semangat banget, luar biasa. Nah, sebelum pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, Masya Allah, kelas ini luar biasa ya. Selalu hadir semua, nggak ada yang bolos. Alhamdulillah, selamat belajar. Oke, jadi udah semangat belum buat belajar hari ini? Semangat. Nah, biar makin semangat nih, Ibu ada yel-yel buat kalian. Nanti kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Jawab, ini semangatku. Terus habis itu kalau Ibu bilang, tepuk satu, jawabnya yes. Terus kalau Ibu bilang, tepuk dua, siap. Kalau bilang, tepuk tiga, semangat. Kalau bilang, tepuk empat, konsentrasi. Kalau Ibu bilang, tepuk lima, siap belajar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ingat ya, masih ingat ya? Oke, sekarang ya Ibu tes semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Siap. tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Siap belajar. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang rusuh dalam puasa. Sebelum Ibu mulai nih, mau tanya, ada yang tahu pengertian rusuh anak-anak? Tidak tahu. Gak ada yang belajar nih malam kemarin. Tidak. Oke. Nah, kalau belum tahu nih, jadi hari ini kita akan belajar tentang rusuh dalam puasa. Kita akan belajar pengertian rusuh. Terus kita juga akan belajar tentang buku rusuh itu bagaimana, Bu. Terus macam-macam rusuh dan bagaimana sih sebenarnya rusuh dalam puasa itu. Udah siap? Siap. Oke. Lanjut ya. Jadi yang pertama ada pengertian rusuh. Secara bahasa, rusuh itu artinya keringanan anak-anak. Jadi keringanan ini ditujukan untuk mempermudah kita dalam beribadah. Nah, kalau secara istilah, rusuh itu artinya perubahan hukum asal karena suatu sebab. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kalau misal perubahan ini terjadi untuk bertujuan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham. Oke, jadi pengertian rusuh tadi secara bahasa apa artinya? Secara bahasa anak-anak, tolong ya fokus. Oke, lanjut ya. Habis hukum rusuh kita akan belajar tentang hukum rusuh. Kalian pasti bertanya-tanya hukum rusuh itu sebenarnya apa sih, Bu? Nah, jadi hukum rusuh itu ibahah, teman-teman. Ibahah itu artinya dibolehkan asal dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi harus dalam keadaan darurat dan situasi tertentu sesuai kebutuhan. Nah, ini dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yuk artinya dibaca bersama-sama. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Nah, dari surat Al-Baqarah 286 ini menjadi dasar bahwasanya rusuh itu diperbolehkan untuk memberikan kita kemudahan. Jadi Allah tuh baik banget sama kita, teman-teman. Kalau misal kita ada kesulitan, maka ada kemudahan di situ. Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut ya. Kita belajar tentang macam rusuh. Jadi macam rusuh itu ada dua. Yang pertama ada rusuh yang mengandung istihsan atau kebaikan. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi rusuh yang mengandung istihsan ini adalah rusuh yang kalian tuh bisa mengambilnya atau tidak mengambilnya. Nah, ketika
kalian mengambilnya, maka itu adalah suatu kebaikan di dalamnya. Nah, contohnya rukhsah dalam kebaikan nih. Misal, kita kan dalam puasa Ramadan gitu ya, kita kan harus wajib puasa, tapi kita sedang mau perjalanan jauh. Nah, makanya di situ nanti ada rukhsah, boleh meninggalkan puasa asal mengganti. Meskipun nanti kita nggak mau ngambil rukhsahnya, itu juga tidak apa-apa. Itu contoh dari rukhsah yang mengandung istihsan. Terus lanjut ke macam rukhsah yang kedua, yakni rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, hukum azimah itu apa? Hukum azimah itu hukum asal. Jadi rukhsah ini tuh contohnya kalau misal dia hukum asalnya itu haram, dia nanti bisa jadi halal. Contohnya nih, misal kita lagi berpergian ke hutan belantara, terus semua bekal kita untuk konsumsi itu habis. Nah, kita mau nggak mau harus makan babi, misalnya di situ ada hewan babi yang harus kita buru. Nah, kita tuh boleh makan babi asalkan itu tadi darurat karena sudah mengancam nyawa. Jadi itu contoh rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Kalau tadi kita belajar tentang rukhsah secara ini ya, umum. Nah, kita akan spesifik lagi. Rukhsah dalam puasa itu sebenarnya seperti apa? Jadi, dalam ibadah puasa kan ada ibadah puasa wajib, sunnah ya, teman-teman. Nah, rukhsahnya ini tuh lebih merujuk ke ibadah wajib saat bulan Ramadan. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan rukhsah dalam puasa ini. Jadi nggak semua orang tuh bisa mendapatkan rukhsah ya. Jadi harus ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini ada 5 kriteria orang yang mendapatkan rukhsah dalam puasa. Nah, yang pertama itu ada orang sakit. Orang sakit itu gimana maksudnya, Bu? Jadi orang sakit di sini itu harus orang sakit yang sudah parah banget sakitnya. Kalau misal dia berpuasa maka itu akan mengancam nyawa, misal kayak sakit ginjal, sakit jantung dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa kayak misal sakit harus minum obat, jadi dia tuh harus minum obat terus, nggak boleh nggak minum obat. Nah, itu makanya dia jadikan tidak bisa puasa, dia itu bisa mendapatkan rukhsah. Rukhsahnya berupa apa? Rukhsahnya itu bisa meninggalkan puasa, tapi harus menggantinya di lain hari. Kalau misal nggak bisa, berarti harus membayar fidyah, teman-teman. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu semacam denda yang harus kita bayarkan kepada fakir miskin berupa 1 mud beras. Nah, denda ini juga bisa dibayarkan berupa uang ya. Terus yang kedua ada musafir. Musafir itu apa? Ada yang tahu di sini musafir itu apa? Orang jalan-jalan jauh. Masya Allah, pintar banget. Jadi musafir itu orang yang berpergian jauh. Tapi meskipun mungkin kalau sekarang kan kalau perjalanan jauh tuh nggak berat-berat amat ya, nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu tuh harus naik unta, jalan kaki, panas di padang yang gersang gitu. Kalau sekarang pasti naik pesawat udah ada AC-nya, naik mobil udah ada AC-nya, jadi nggak berat-berat amat. Nah, meskipun nggak berat dan mungkin kita tuh masih mampu berpuasa gitu ya, itu tetap mendapatkan rukhsah, teman-teman. Jadi meskipun perjalanan kita nggak berat, kita juga bisa melakukan rukhsah dalam puasa. Contohnya juga sama, boleh meninggalkan dan harus menggantinya di lain hari. Terus yang ketiga itu ada wanita haid atau nifas. Oke, jadi khusus yang nomor 3 ini anak-anak itu harus tidak boleh puasa. Jadi kalau misal kalian lagi haid atau nifas, kalian puasa itu malah dosa. Itu nggak diperbolehkan ya. Jadi ini wajib tidak puasa. Cara menggantinya gimana? Dia harus mengganti pada lain hari. Terus yang keempat ada wanita hamil dan menyusui. Mungkin ya nanti kalau kita udah dewasa kita akan hamil ya pasti anak-anak. Nah, itu kalau misalnya kita hamil, kita tuh juga boleh meninggalkan puasa asalkan tadi harus menggantinya di lain hari. Tapi misalkan nih kita tuh merasa aku hamil tapi aku mampu kok buat puasa, itu boleh. Tapi nanti biasanya kayak ada kekhawatiran kepada janinnya, anaknya. Nah, nanti kalau ada kekhawatiran pada janin atau anak itu harus membayar fidyah. Jadi dia tuh harus membayar puasa dan membayar fidyah. Terus yang terakhir ya, 5 orang tua renta. Orang tua renta tuh orang yang dia tuh masih punya kewajiban ke puasa, tapi dia tuh udah nggak mampu buat puasa karena udah renta ya, udah lemas gitu. Kalau misal nggak makan sehari bisa pusing atau gimana gitu. Nah, untuk orang tua renta ini maka dia cukup hanya dengan membayar fidyah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau membayar fidyah itu dengan 1 mud beras atau sekitar 0,75 kg. Atau kalau misal membayar uang tuh sekitar berapa ya?
Kalian ada yang tahu harga beras berapa? Nggak ada yang tahu. Oke, kalau nggak salah itu kayaknya sekitar 15.000. Nah itu juga bisa dibayarkan dengan makanan matang, misal kalau mau pengen lebih simpel gitu, seharga 15.000. Nah itu hitungannya, misal kita meninggalkan 1 hari puasa, maka kita harus menggantinya 1 mud beras tadi. Nanti tinggal dilipatkan, misal kita 30 hari nggak puasa, berarti tinggal 30 dikali 1 mud beras gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham semua ya? Oke, karena paham semua ini kelasnya pinter-pinter banget ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi karena nggak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Wow, coba tadi kan kita udah belajar ya, belajar apa aja pasti masih ingat dong ya, masih barusan tadi belajar. Coba apa aja yang kita pelajari hari ini? Rusa. Oke, rusa tentang apa? Puasa. Oke, pintar masih ingat ya. Terus habis kita belajar tentang rusa puasa itu belajar apa lagi? Hukum rusa. Hukum rusa. Hukum rusa jadi apa? Hukum rusa? Ibadah. Dasarnya, dalilnya apa? Pintar banget, Masya Allah. Terus habis itu apa lagi? Macam-macam rusa. Ada berapa macam-macam rusa? Dua. Betul. Apa coba sebutkan? Mbak Ainun. Atau lupa. Barusan tadi ya teman-teman. Coba yang ingat boleh angkat tangan. Oke, coba Mbak Salma. Istighfar sama hukum azimah. Oh betul, jadi ada 2 ya. Terus apa lagi? Kemudahan dalam puasa Ramadan. Oke, kemudahan orang-orang yang mendapatkan kemudahan dalam puasa Ramadan ya. Siapa aja orang-orangnya coba? Orang sakit. Betul, terus Musafir. orang musafir. Ya udah ini Oke, jadi kalian paham semua ya sampai sini? Paham. Terus terakhir nih, aku mau tanya. Sebenarnya apa sih hikmah dari adanya rusa puasa teman-teman? Ada yang tahu? Saya. Coba Mbak Ainun apa? Menunjukkan kasih sayang Allah karena Allah telah memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Masya Allah, betul. Jadi rusa ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita teman-teman. Kita diberi kemudahan, kita diberi keringanan dalam beribadah. Jadi nggak ada lagi yang kata-kata, ih agama Islam tuh berat, aturannya berat gitu. Itu nggak ada lagi ya teman-teman. Dan kita nggak ada lagi alasan kayak aku nggak mau puasa deh gitu. Itu nggak ada ya. Harus puasa semuanya puasa kan? Puasa tapi hari Ramadan. ya. Oke. Sampai situ. Oke. Adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ada. Udah ya, oke. Jadi sebelum selesai ibu mau kasih kalian tugas. Tapi ini kok nggak keluar ya? Jadi Ada tugas tetap ada tugas ya. Jadi tugasnya kalian menulis cerita pengalaman kalian, entah itu pengalaman pribadi atau melihat orang lain gitu ya, tentang rusa dalam puasa ini. Misalkan nih, Bu, ibu saya ketika hamil tuh ternyata nggak puasa Bu, terus dia membayar fidyah. Nah itu contohnya nanti diceritakan, ditulis di kertas folio ya, terus besok dikumpulkan. Siap? Baik, karena ada yang mau ditanyain lagi nggak anak? Nggak ada, Bu. Semuanya paham ya? Paham. Jadi hari ini sampai situ dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di sehari-hari. Amin. Sekian pelajaran dari Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.